Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ilham Fatoni, mahasiswa tingkat akhir Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Saya di sini mengambil tugas akhir yang berjudul Efektivitas Media Audiovisual dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan. Dengan dosen pembimbing yang pertama, Ibu Adirata Sekarsiwi, Eskep NS, Mkep. Yang kedua, Dr. Made Suandika, Mkep RN, AOCNS, PhD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertolongan pertama pada kecelakaan. Apa itu pertolongan pertama pada kecelakaan atau disingkat menjadi P3K? Pertolongan pertama pada kecelakaan adalah pertolongan dan perawatan sementara yang dilakukan kepada korban kecelakaan di tempat menggunakan peralatan sederhana sebelum korban mendapatkan pertolongan tenaga medis. Tujuan utama dari pertolongan pertama pada kecelakaan bukan untuk memberikan pengobatan, tetapi suatu usaha untuk mencegah dan melindungi korban dari keparahan yang lebih lanjut akibat kecelakaan. Tahap pertolongan pertama: menjaga keselamatan diri, lingkungan, dan korban. Dalam melakukan tindakan pertolongan, seorang penolong wajib memperhatikan risiko dan mengutamakan keselamatan dirinya, lingkungan, dan korban agar tidak menambah korban berikutnya. Yang kedua, meminta bantuan. Upaya meminta bantuan orang sekitar atau tenaga medis untuk menolong korban kecelakaan. Yang ketiga, memberikan pertolongan sesuai kondisi. Memberikan pertolongan sesuai dengan kebutuhan dan pengetahuan, jangan sampai korban yang kita tolong malah menjadi semakin parah. Yang keempat, mengupayakan transportasi menuju fasilitas kesehatan. Upaya meminta bantuan transportasi untuk membawa korban ke fasilitas kesehatan terdekat untuk penanganan oleh tenaga medis lebih lanjut. Prinsip dasar pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang pertama, memberikan rasa tenang. Yang kedua, memperhatikan lokasi saat menolong. Yang ketiga, mempunyai atau memiliki pengetahuan saat menolong korban. Yang keempat, bertindak tenang dan mintalah bantuan kepada orang sekitar jika dibutuhkan. Yang kelima, mampu melihat kondisi lingkungan dan kondisi korban. Contoh kasus dalam memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Apa yang harus dilakukan jika korban mengalami pendarahan? Yang dilakukan jika melihat korban mengalami pendarahan, yang pertama, sebelum menangani pendarahan, gunakan sarung tangan sekali pakai. Yang kedua, menekan area yang pendarahan, gunakan perban atau kain bersih untuk menghentikan pendarahan. Yang ketiga, bila tidak berhenti, maka tinggikan lebih tinggi dari jantung. Jika ada benda yang tertancap pada area luka, biarkan tenaga medis yang mencabut. Terakhir, cepat cari bantuan medis untuk korban pendarahan besar. Apa saja yang dapat saya gunakan untuk menekan luka? Untuk menekan luka, Anda dapat menggunakan tangan dan juga tangan penderita, kaos, handuk, atau apa saja yang dapat menutup luka tersebut atau menghambat aliran darah. Ini adalah contoh cara menutup luka pada saat pendarahan. Apa yang harus saya lakukan bila pendarahan menembus penutup luka yang digunakan? Jangan angkat pembalut yang pertama kali pada luka, tetapi tambahi penutup dan tetap ditekan dengan kuat. Lalu, hubungi fasilitas kesehatan terdekat sesegera mungkin atau mintalah orang lain untuk membantu menekan luka. Lalu,
Apa tidak mengkhawatirkan jika saya menyentuh langsung darah penderita? Anda dapat menggunakan sarung tangan medis, kantong plastik, atau gunakan tangan penderita untuk menekan bagian luka supaya pendarahan bisa berhenti. Apakah saya harus membersihkan luka korban? Haruskah membersihkan lukanya? Untuk luka kecil atau bekuan darah, Anda dapat membersihkan lukanya untuk menghilangkan kotoran. Tetapi, jangan membersihkan luka yang mengalami pendarahan besar. Jika Anda membersihkan luka yang mengalami pendarahan besar, justru akan menghilangkan pembekuan darah dan membuat pendarahan akan semakin bertambah besar atau semakin banyak. Apa saja yang harus saya lakukan jika ada benda yang melekat atau menancap pada luka? Jika ada benda menancap atau melekat pada luka, jangan cabut. Itu dapat membantu menutupi lubang dan menghentikan aliran pendarahan. Sebaiknya, tekan saja di sekitar benda tersebut. Bila benda yang menancap atau melekat dicabut, maka dapat parah pendarahan. Selanjutnya, yang kedua, apa yang harus dilakukan jika korban mengalami patah tulang? Tindakan pada saat korban mengalami patah tulang, yang pertama, berusahalah untuk tetap tenang. Yang kedua, jangan mencoba untuk mengembalikan posisi tulang, terutama pada tulang yang terlihat keluar. Yang ketiga, tutup luka secara perlahan dengan kain steril atau perban untuk menghentikan pendarahan. Kemudian, pasanglah papan kayu atau kardus yang dilipat untuk membungkus dengan kain kasa atau kain lain pada bagian yang cedera atau patah tulang. Tujuannya agar tulang yang patah tidak bergerak. Kompres dingin untuk mengurangi pembekakan dan rasa sakit. Hubungilah tim medis atau bawalah korban ke rumah sakit untuk pertolongan lebih lanjut. Bagaimana saya mengetahui seseorang mengalami patah tulang? Kita dapat melihat seseorang terjadi patah tulang dengan tanda dan gejala patah tulang. Yang pertama, ada yang memar pada bagian tubuh yang terjadi patah tulang. Yang kedua, korban merasakan nyeri atau kesakitan pada bagian yang terjadi patah tulang. Yang ketiga, adanya pembekakan bagian tubuh yang terjadi patah tulang. Yang terakhir, korban kecelakaan terbaring posisi tidak simetris. Cara penanganan pada patah tulang, jangan menggerakkan area yang mengalami patah tulang atau fraktur. Lalu, berikan tekanan pada daerah sekitar luka untuk mengendalikan pendarahan yang banyak. Jangan mendorong tulang kembali ke posisi awal. Selanjutnya, balut luka dengan perban atau bahan berupa kain yang bersih. Lakukan pembedaian pada persakutan tulang atau di antara dua sendi yang patah dan tinggikan dari tubuh. Jika Anda tidak bisa melakukan pembedaian, terus ditopang hingga bantuan pertolongan datang. Teknik memindahkan korban atau mengevakuasi korban. Yang pertama, teknik dengan satu penolong. Teknik satu penolong ada 4 cara. Yang pertama, teknik human crack, teknik drag, teknik cult, dan keempat, teknik pick up back. Untuk dua penolong, ada 2 cara, yaitu yang pertama, teknik before and after cry. Yang kedua, teknik two-handed sit. Teknik 3 penolong. Penolong berjajar di samping korban dengan posisi berlutut, lalu berdiri, lalu jalan dengan seksama. Ini adalah cara menolong korban atau memindahkan korban dengan satu penolong. Yang pertama, teknik human crack atau memapah.
teknik drag atau menyeret korban dengan berhati-hati. Yang ketiga, teknik cart atau dibopong. Yang keempat, teknik pick up bag atau digendong. Selanjutnya, teknik penolong dua orang. Yang pertama yaitu before and after cry atau mengangkat depan dan belakang korban. Teknik do two hand sit atau ditandu dengan dua tangan penolong. Selanjutnya, teknik tiga penolong atau lebih. Teknik ini menggunakan tiga penolong, empat penolong, terdiri dari dua di kanan korban dan satu di kiri korban, atau sebaliknya 3-4 penolong, masing-masing penolong berhadap-hadapan, dua di kanan dan dua di kiri. Terima kasih sudah menonton video presentasi pertolongan pertama dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.